Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Regina Oktohariati, di channel YouTube saya. Di konten ketiga ini, kita akan mengkaji struktural genetik dari sebuah karya sastra. Karya sastra yang akan kita kaji kali ini adalah sebuah novel yang berjudul Si Anak Badai, karya dari Terelie. Kira-kira apa sih unsur-unsur yang terkandung dalam novel ini? Atau ada nggak sih unsur-unsur tersebut yang berkaitan langsung dengan pengarangnya? Atau mungkin pengalaman pribadinya? So, buat teman-teman yang penasaran, tonton sampai habis ya! Sebelum kita mulai mengkaji struktural genetik dari sebuah karya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih, apa itu teori struktural genetik? Teori struktural genetik adalah teori yang mengaitkan karya sastra dengan pengarangnya, yaitu dari struktur dan sudut pandang pengarang sebagai pencipta karya tersebut. Novel yang berjudul Si Anak Badai, karya dari Terelie ini terbit pada Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Republika Penerbit. Novel ini berisikan 318 halaman dan terdiri dari 25 bab. Nah, ternyata novel Si Anak Badai ini merupakan novel ke-6 dari serial Anak Nusantara, yaitu serial yang berisikan tentang kehidupan khas anak-anak negeri ini yang tetap ceria walau dalam kesederhanaan. Kenapa judulnya Si Anak Badai? Ini karena kehidupan mereka yang tidak lepas dari laut. Julukan itu sendiri berasal dari suatu kejadian, yaitu ketika Za dan teman-temannya ikut melaut ke laut lepas untuk menangkap ikan cakalang. Ketika di tengah-tengah laut, tiba-tiba ada suatu badai yang menerjang kapal mereka. Bahkan Za dan Ode hampir tenggelam. Namun akhirnya Za dan Ode mampu menyelamatkan diri. Lalu muncullah julukan geng Si Anak Badai untuk menamai geng mereka. Tadinya kehidupan di kampung Manoa ini berjalan dengan damai, sampai suatu ketika datanglah seseorang yang mengaku utusan gubernur. Ia berkata bahwa akan dibangun suatu pelabuhan yang besar di kampung Manoa ini, sehingga kampung Manoa terancam akan. Dari sinilah aksi anak geng badai dimulai. Zainal beserta ketiga teman-temannya, yaitu Ode, Awang, dan Malim, berusaha untuk menyelamatkan Pak Kapten yang ditangkap, dan mereka berusaha melakukan segala cara untuk bisa mempertahankan tempat kelahiran mereka. Meskipun alasan pembangunan pelabuhan itu adalah untuk kesejahteraan kampung Manoa, tapi mereka sadar dan paham bahwa itu hanyalah tipu muslihat dari orang-orang yang berkepentingan. Terelie merupakan nama pena dari salah seorang penulis novel di Indonesia yang bernama asli Darwis. Ia lahir pada tanggal 21 Mei 1979 dan sekarang ia berusia 42 tahun. Ia adalah anak dari seorang petani biasa dan ia adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara. Saat ini ia berprofesi sebagai akuntan di salah satu perkantoran dan berprofesi juga sebagai penulis. Nama Terelie sendiri berasal dari bahasa India yang berarti untukmu. Istrinya bernama Rizky Amelia dan mereka mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Abdullah Pasai dan anak yang kedua bernama Faiza Azkia. Pada novel kali ini, Terelie menggait seorang CEO author yang bernama Saripudin. Nah, ternyata Saripudin ini adalah abang kandung dari Terelie sendiri loh. Terelie sudah menerbitkan karya-karya novelnya sejak dari tahun 2005 silam hingga sekarang. Dan sudah puluhan novel yang terbit, bahkan beberapa di antaranya sudah diadaptasi ke layar lebar, yaitu seperti Hafalan Sholat Delisa yang filmnya dirilis pada tahun 2011, novel Bidadari-Bidadari Syurga yang filmnya ditayangkan pada tahun 2012, film Moga Bunda Disayang Allah yang rilis pada tahun 2013,
dan novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu yang filmnya ditayangkan pada tahun 2019. Ciri khas penulis yang terdapat pada novel ini adalah unsur khas Sumateranya, seperti adanya penggunaan kata oi dan tradisi berbalas pantun yang digunakan hanya untuk sekedar menghibur diri. Tak lupa pula, Terelie selalu menyertakan unsur agama di setiap karya sastranya. Ciri khas penulis yang terdapat pada novel ini adalah unsur khas Sumateranya, seperti adanya penggunaan kata oi dan tradisi berbalas pantun yang digunakan hanya untuk sekedar menghibur diri. Tak lupa pula, Terelie selalu menyertakan unsur agama di setiap karya sastranya. Ketika di awal membaca novel ini, saya berpikir bahwa novel ini bertemakan tentang persahabatan. Tapi ternyata saya salah. Setelah dibaca lebih jauh lagi, novel ini ternyata bertemakan tentang perjuangan, yaitu perjuangan geng si anak badai bersama penduduk setempat untuk mempertahankan kampung Manoa yang terancam akan digusur karena adanya proyek pembangunan pelabuhan. Nah, ternyata latar tempat yang digunakan pada novel ini terinspirasi dari masa lalunya si author itu sendiri loh teman-teman. Jadi, dulu waktu di masa kuliah, Saripudin ini tinggal di sekitaran laut. Sehingga ketika menulis novel ini, ia lebih bisa menggambarkan dan lebih bisa memahami kondisi latar tempatnya. Jika dilihat dari bahasa yang digunakan, dialog antar tokoh, nama tokoh, dan ditambah pula dengan adanya kayu ulin dan kelapa sawit, kemungkinan besar nih novel ini mengambil latar tempat yang terinspirasi dari sebuah perkampungan Melayu yang terdapat di Pulau Sumatera. Alur yang digunakan adalah alur maju. Novel yang berisikan 318 halaman dan terdiri dari 25 bab ini secara berpindah-pindah menceritakan tentang Zainal, keluarganya, sahabatnya, sekolahnya, lalu warga setempat hingga ke konflik mengenai proyek pembangunan pelabuhan. Pada novel ini terdapat banyak kisah inspiratif yang patut ditiru oleh anak muda, seperti sholat berjamaah, mengaji bersama, dan jiwa sosial yang tinggi. Tak lupa pula pesan ataupun nasihat yang tersirat di dalam novel ini, seperti perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, pentingnya belajar dan menuntut ilmu, saling membantu dan gotong royong, saling memaafkan, tidak mudah menyerah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sekian video saya kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oh iya, buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, and subscribe. Thank you guys, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.